Dan sudah hadir bersama kami Dina Prapto Raharja, pakar hubungan internasional. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam. Mbak Dina, jika Anda lihat dari panjangnya Ratu Elizabeth memimpin, kemudian sekarang diambil alih oleh Raja Charles III. Apakah Raja Charles ini dengan segala skandalnya yang pernah dialami, dan rupanya warga Inggris masih belum lupa apa yang terjadi tahun 96. Apakah bisa dicintai rakyat ya seperti layaknya Ratu Elizabeth? Lain pribadi tentu lain juga responnya ya, dan lain masa tentu juga lain konteks penerimaan terhadap keluarga kerajaan. Jadi sama seperti ibu dari Pangeran Charles atau sekarang menjadi Raja Charles III, juga mengalami masa-masa di mana ada penolakan terhadap keluarga kerajaan, dan itu ketika itu karena masih terlalu muda ya? Karena terlalu muda, dan beliau sendiri harus membuktikan kan bahwa memang keluarga kerajaan itu masih relevan. Dan pada masa-masa di mana Inggris mengalami krisis yang mendalam pasca perang Dunia Kedua ya? Dunia Kedua, juga pasca perang dingin berakhir, perekonomian Inggris juga bergejolak di sana, turun ya. Di sana juga dipertanyakan gitu, apakah memang ada manfaatnya ya punya ratu atau seorang raja begitu sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, apa manfaatnya gitu ya buat kemaslahatan masyarakat. Itu satu pertanyaan penting. Salah satunya, tahu nggak sebabnya apa? Apa itu Mbak Dina? Karena pengeluaran dari keluarga kerajaan sangat-sangat besar, dan itu diambil dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Baik, namun bukankah dengan sistem monarki ini maka persemakmuran itu masih bisa bersatu? Dan Mbak Dina, jika Anda melihat dari negara-negara persemakmuran Inggris dengan berpulangnya Ratu Elizabeth, akankah masih sesetia dahulu? Pada masa Ratu Elizabeth pun terjadi penurunan ya, penurunan keinginan untuk tetap setia. Salah satunya Hong Kong dikembalikan ke China. Betul. Dan negara-negara Karibia juga sudah ada yang meninggalkan persemakmuran. Jadi sepi mungkin, tidak ada banyak pemberitaan di media massa mainstream ya. Tetapi pada dasarnya ada pertanyaan juga soal relevansinya bergabung ke persemakmuran. Karena pada dasarnya ikatannya itu lebih ikatan batin, ikatan historis begitu ya. Dari segi praktis untuk hubungan antar negara atau peningkatan pembangunan ekonomi, pada dasarnya sifat dialognya informal saja gitu. Jadi tidak juga berarti kemudian karena masuk ke persemakmuran lalu ada jaminan gitu ya. Pun negara-negara yang masih di bawah penguasaan Inggris langsung ya, seperti Australia, Selandia Baru, kita tidak melihat Singapura dan Malaysia yang hanya persemakmuran saja. Negara-negara yang memang masih di bawah ratu langsung pun seperti itu, tidak ada manfaat secara langsungnya, Mbak Dina. Australia termasuk salah satu negara yang pernah secara belak-belakan mengatakan ingin membentuk dirinya sebagai republik saja. Artinya tidak lagi di bawah ratu. Padahal kita tahu sebenarnya cukup banyak ya peranan kontribusi langsung dari kerajaan juga pada profilnya Australia. Tapi kenyataannya tuntutan dari masyarakat kan suara Tuhan juga katanya ya. Jadi tidak harus suara Tuhan itu dari keluarga bangsawan saja. Oke, kemudian ada yang menyebut bahwa salah satu tantangan dari Raja Charles ini, salah satunya itu dia, Mbak Dina, soal kelayakan, apakah monarki ini masih bisa atau masih layak dipertahankan atau tidak? Tanggapan Anda seperti apa? Ya, pada dasarnya gini, kalau kita bicara soal peranan kerajaan di Inggris itu kan ada faktor historis ya. Sebagai kepala negara, dia juga punya sejarah panjang menjadikan Inggris itu sebagai Britania Raya yang utuh gitu ya, yang disegani di tingkat dunia. Dan kita tahu di kancah global, Inggris itu punya sejarah panjang terlibat dalam banyak ekspansi wilayah, kolonialisme ya, imperialisme. Jadi fungsi dari kepala negara itu juga penguat ya dari pihak eksekutif atau kepala pemerintahan. Kalau dalam konteks abad 21 yang dilihat sebagai tokoh akhirnya lebih kuat di pemerintahan ya. Karena masalahnya pemilihan langsung
rakyat memilih seorang perdana menteri itu dianggap lebih kenal, lebih dekat, dan tadi mungkin biayanya tidak semahal kalau harus punya keluarga kerajaan yang juga bukan hanya raja dan ratu kan yang dibiayai oleh masyarakat, tapi seluruh keluarga besar dari kerajaan. Jadi pertanyaannya mungkin di situ adalah seberapa signifikan lah ya bahwa kalau seandainya tidak ada keluarga kerajaan lalu Inggris akan bermasalah gitu. Tapi ya memang satu pertanyaan serius itu menurut saya identitas Inggris. Jadi kalau sampai berubah berarti akan ada hal-hal yang secara kultural juga akan berubah ya di Inggris. Banyak sekali banyak sekali yang berubah. Karena memang Inggris ini salah satu negara yang sampai sekarang tetap mempertahankan sistem monarki, selain ada beberapa negara-negara lain yang tetap bertahan di sistem monarki. Mbak Dina, jika Anda melihat Raja Charles sendiri, ini dia naik ke tahtanya ini di usia yang cukup tua, 73 tahun, padahal jadi putra mahkota umur 3 tahun 3 bulan. Ia harus menunggu 70 tahun untuk bisa menjabat akhirnya sekitar sejak tahun 2013 dan mencuat lagi sekitar 2-3 tahun lalu pada saat Pangeran Harry memutuskan untuk keluar dari keluarga kerajaan. Sempat mencuat beberapa pengamat di Inggris itu sempat menghembuskan gosip berita bahwa Charles sebaiknya langsung melimpahkan ke William saja. Saya kira pun awalnya akan begitu. Tapi ternyata Charles menerima tahta yang diserahkan kepadanya. Mbak Dina melihatnya seperti apa? Ini memang menarik ya. Saya juga berpikir Ratu Elizabeth mungkin dengan segala skandal yang waktu itu sudah sempat muncul akan berusaha menghindari itu ya. Tapi entah apa pertimbangannya. Tapi saya melihat sampai last minute Ratu Elizabeth itu masih berfungsi penuh ya. Terakhir berjumpa dengan Perdana Menteri baru Liz Truss juga langsung. Belum ada 1 bulan ya diangkat oleh belum ada Ratu Elizabeth. Belum ada, baru beberapa hari kemudian baru beliau mangkat. Jadi Ratu Elizabeth juga tidak ada penugasan khusus pada Charles sebelum kejadian ini gitu. Hanya ada satu pertemuan yaitu summit atau KTT ke konferensi tingkat tinggi untuk negara persemakmuran yang di mana di situ dikirimkan nih Charles waktu itu masih prince ya, masih pangeran putra mahkota. Dan di situ dia membuat satu statement yang menurut saya juga memang mengejutkan ya, karena di sana ada pertanyaan apa pandangan beliau soal persemakmuran ini, apakah akan berlanjut atau tidak. Jawaban beliau tergantung dari masing-masing keputusan setiap negara persemakmuran saja. Itu menurut saya agak mengejutkan ya. Saya mau membayangkan kalau beliau datang di posisi itu diutus oleh ratu datang ke sana, tentu harusnya mempertahankan itu ya, atau at least menunjukkan bahwa sangat-sangat relevan gitu untuk tetap bertahan sebagai negara persemakmuran gitu. Tapi kenapa jawabnya begitu? Jadi di situ menunjukkan ada gap ya. Memang mungkin bertahun-tahun jadi putra mahkota itu bukan berarti kemudian jauh lebih fasih ya. Kalau nggak pernah dipraktekkan. 70 tahun dia mendapatkan pendidikan sebagai calon raja. Seharusnya lebih siap ya. Harusnya lebih siap. Mungkin karena hands on-nya lebih banyak oleh ratu, jadi pada prakteknya ada gagapnya juga, atau saya nggak tahu bagaimana membaca itu secara lebih tepat. Tapi intinya ada, mungkin kita make sense ya, berharap akan ada perubahan di kerajaan ini karena sikapnya Charles sendiri seakan tidak mendorong ini sama seperti pada masa Ratu Elizabeth. Mbak Dina, Anda melihatnya apakah Raja Charles ini akan meneruskan apa yang sudah dijalankan oleh ibunya, atau justru membuat kebijakan baru yang ekstrem, misalnya ya kembali ke EU gitu misalnya. Kalau kembali ke EU itu urusannya pasti sama Perdana Menteri juga nggak bisa ini, karena ada referendum yang sudah pernah terjadi gitu kan, jadi nggak bisa semerta-merta ditentukan oleh itu. Tapi yang menarik di sini adalah selama dia menjadi Raja Charles ini menjadi putra mahkota, posisi beliau kan selalu berusaha untuk berbeda dari ibunya. Dan sampai
Dan dari segi seni misalnya, beliau itu jauh lebih fokus ke studi seni, bukan studi politik atau pemerintahan yang seperti seni diinginkan dan ibunya. sport ya? Ya, seni dan sport. Jadi kalau kita baca sejarahnya, beliau cukup banyak sebenarnya ingin dilibatkan ibundanya dalam macam-macam kegiatan yang sifatnya lebih diplomatik. Tapi beliau menolak, memilih lebih yang kegiatan charity gitu ya, yang amal. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari segi popularitas, ada Pangeran Charles itu punya kecenderungan kepribadian yang agak insecure ya. Jadi kalau terlihat sekali ketika dia marah gara-gara pulpen itu. Beliau marah gara-gara pulpen. Jadi kalau kita bicara bahwa publik di Inggris mungkin suatu hari nanti, beberapa hari kemudian, kita nggak tahu juga mau berapa lama dari sekarang, kemudian muncul diskursus atau wacana yang mengatakan, wah mungkin nggak relevan lagi, mungkin ada mungkin rasa. nggak sih Mbak Dina, jika tiba-tiba Inggris switch gitu, ya udah. Karena popularitas Charles itu jauh lebih rendah daripada William. Itu ada votingnya, ada pollingnya. Dan ini diambil pollingnya bulan Mei kemarin, sebelum si Ratu ini mangkat. Jadi tidak populer dia, popularitasnya 40% ke bawah. Apa yang menyebabkan Raja Charles ini menjadi tidak populer di masyarakat? Skandal tahun 96 kah atau? Mungkin itu 22 tahun yang lalu. Jadi 26 tahun yang lalu bahkan. Ya gitulah. Jadi dan istrinya sekarang Camilla Parker itu jauh lebih rendah lagi popularitasnya. Jadi sepasang itu yang sekarang menjadi raja dan ratu itu popularitasnya sangat rendah di mata publik Inggris. Apa yang menjadi penyebabnya? Saya masih penasaran sebenarnya. Apakah karena dulu mendiang Lady Diana begitu darling di mata masyarakat? Bisa jadi. Tapi yang menarik konteksnya, keseluruhan masyarakat Inggris cuman sekitar 50%, 60% yang pro Inggris masih tetap punya ratu. Dan dari segi masih tetap monarki mungkin masih tetap monarki ya, ya punya raja maksudnya ya, kerajaan. Dan span usia orang-orang yang pro tersebut itu rata-rata di atas 50 tahun. Artinya yang memang sudah lebih berumur ya, yang lebih punya ikatan emosional mungkin dengan keluarga kerajaan, masa-masa yang lebih panjang gitu dengan Ratu Elizabeth. Sementara yang sudah menyaksikan kasus-kasus yang lebih heboh dari keluarga kerajaan memilih untuk tidak, atau memilih untuk mulai berpikir ulang lah tentang kerajaan. Jadi ini satu hal yang menarik. Jadi sesudah kejadian ini mungkin akan ada keramaian lagi dari keluarga kerajaan, ya kita nggak boleh kaget-kaget amat lah ya. Oke, tapi kalau misalnya pengamat di pengamat internasional di kawasan Eropa sudah memprediksi itu, Mbak Dina? Kalau di Eropa mereka sedang sibuk dengan urusan krisis keuangan, resesi. Pada dasarnya karena Inggris sudah memutuskan keluar dari Uni Eropa, itu seakan-akan sudah urusan domestiknya mereka, urusan domestiknya Inggris. Jadi Inggris ini secara domestik struggle betul, sedang dalam posisi yang rumit ya. Saya kira ada 3 masalah besar lah. Pertama, Brexit itu belum ada solusinya sampai sekarang, dealnya kan belum ada. Sementara tanpa deal itu beban utang dan fine penalty yang harus ditangani oleh Inggris sangat-sangat besar. Kemudian yang kedua, Perdana Menterinya baru dan itu bukan dipilih oleh pemilu. Iya, oleh Ratu sendiri ya? Bukan, Liz Truss itu kan sama-sama dari partai konservatif, partainya Boris Johnson, dan dia orang yang dipercayai oleh Boris Johnson. Jadi Boris dipaksa turun dengan harapan orang lain naik. Nah, tapi orang-orang publik di luar sana kan udah nggak setuju gitu sama partai konservatif. Jadi artinya legitimasi terhadap keputusan yang diambil oleh Perdana Menteri itu bisa jadi sangat tidak populer. Lalu yang ketiga masih ada krisis tadi, resesi di dunia ini, terutama di Eropa, yang dimulai di Eropa, itu sudah sangat terasa, dan yang jatuh duluan secara inflasi ya, double digit pertama, di antara negara-negara maju G7 adalah Inggris.
Jadi dia sudah memasuki inflasi double digit sekarang sampai 10%. Di Oktober ini akan mencapai 13% dan itu akan terus meningkat. Jadi situasi ekonominya betul-betul mencekam. Jadi memang gejolak politik setelah pemakaman Ratu Elizabeth kemudian Raja Charles dinobatkan menjadi raja, itu akan terjadi, sudah bisa diprediksi akan terjadi rentetan gejolak politik. Saya menduga demikian. Jadi situasi ekonominya betul-betul buruk, sehingga kalau tidak ada kerjasama komunikasi yang baik antara pihak eksekutif, ya, Perdana Menteri, kemudian Perdana Menteri yang kerjasama baik dengan Parlemen, dan Raja yang baru terpilih ini, yang seperti saya bilang tadi, masalahnya Raja itu juga menyerap pajak yang sangat besar sebenarnya untuk aneka perjalanan mereka, aneka kegiatan mereka, bahkan untuk renovasi Buckingham Palace gitu kan, dan rumah mereka. Jadi hal-hal seperti ini rutin di spending di kerajaan, dan tingkat pengeluaran kerajaan itu meningkat sampai 17% loh dibudgetkan untuk tahun ini. Apakah akan ada koreksi dengan situasi ekonomi yang demikian? Itu kan jelas harus dibicarakan ya. Saya kira itu belum jadi agenda saat ini karena belum terjadi pemakaman, tapi pasca pemakaman ini usai, dugaan saya itu harus naik jadi agenda nomor 1 ya, karena paket ekonomi yang digagas oleh Perdana Menteri Liz Truss itu juga sudah mendapatkan kritik luas di Inggris. Boleh dijabarkan, Mbak Dina, mungkin secara singkat aja. Jadi intinya gini, Partai Konservatif itu partai yang dikenal pro pasar. Pada dasarnya kalau partai itu pro pasar, biasanya dia tidak akan memberikan aneka subsidi pada masyarakat. Karena itu dianggap akan membesarkan peranan pemerintah kan. Sementara Liz Truss, karena dia melihat tadi gejolaknya itu pasti luar biasa tinggi, inflasinya itu udah lebih, dan pound sterling itu juga nilainya sudah jatuh terendah sejak 37 tahun against US dollar. Sehingga dia melihat bahwa biaya hidup masyarakat sudah double saat ini. Jadi kalau tidak dilakukan subsidi, masyarakat tentu pasti akan rame kan. Jadi beliau mengambil keputusan memberikan sejumlah besar subsidi. Harapan dia 3/4 dari pengeluaran masyarakat itu akan disubsidi oleh negara. Nah problemnya, uang siapa untuk membayar itu semua? Wow, oke. Mbak Dina, berarti setelah pemakaman Ratu Elizabeth, menurut Anda apa sih sebenarnya tugas utama yang harus diselesaikan oleh Raja Charles? Kita akan bahas, pemirsa, usai jeda berikut, tetap di Breaking News.